Angka 1,9 ribu mendadak jadi sorotan tajam dan memicu kegaduhan di jagat maya. Bukan karena nilainya, melainkan karena makna di baliknya. Di dunia selebritas, setiap gestur tak pernah berdiri sendiri. Ketika angka sekecil itu dikaitkan dengan nama besar Bertrand Peto dan Giorgino Antonio, publik langsung mencium aroma kejanggalan. Ada jarak yang terasa, ada relasi yang tampak tak sehangat yang selama ini dipertontonkan. Netizen pun mulai menguliti detail demi detail. Jika benar ada kedekatan, mengapa justru angka ini yang muncul ke permukaan? Disinilah kecurigaan mulai tumbuh. Banyak yang menilai angka tersebut bukan sekadar nominal, melainkan kode sunyi yang mencerminkan hubungan yang sebenarnya, tidak akrab, tidak intens, dan mungkin hanya sebatas formalitas di balik kamera. Situasi makin panas ketika publik mengingat bagaimana selama ini hubungan keduanya kerap terlihat baik-baik saja di ruang publik. Senyum, sapa, dan interaksi singkat yang dulu dianggap bukti kedekatan, kini justru dipertanyakan ulang. Apakah semua itu nyata, atau hanya citra yang sengaja dirawat agar tampak harmonis di mata penggemar? Dan dari sinilah cerita ini mulai menggelinding liar. Angka 1,9 ribu bukan lagi sekadar bahan obrolan, melainkan pemantik terbongkarnya jarak yang selama ini tersembunyi, benar-benar disulut oleh pengakuan Bertrand Peto sendiri. Tanpa berputar-putar, ia melontarkan kalimat yang langsung mematahkan asumsi banyak orang. Ia mengakui tidak terlalu dekat dengan Giorgino Antonio. Sebuah pernyataan singkat, namun dampaknya panjang dan berisik. Apa yang selama ini diasumsikan hangat, tiba-tiba terasa dingin. Pengakuan ini seolah menjadi jawaban dari tanda tanya yang muncul sejak awal. Angka 1,9 ribu kini tak lagi berdiri sendiri. Ia menemukan konteksnya. Bertrand seperti menegaskan bahwa hubungan yang terlihat akrab di permukaan, tak selalu berbanding lurus dengan kedekatan personal di balik layar. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada pembelaan panjang, hanya kejujuran yang terasa telak. Justru karena diucapkan apa adanya, pernyataan ini terasa makin menusuk. Publik mulai menyadari bahwa selama ini mereka mungkin terlalu jauh menafsirkan interaksi singkat sebagai kedekatan emosional. Di titik ini, narasi berubah arah, dari sekadar angka, menjadi realita pahit tentang batas hubungan yang sebenarnya. Dan sejak pengakuan itu mengudara, suasana pun tak lagi sama. Netizen mulai menyusun ulang potongan cerita, mencocokkan gestur lama dengan fakta baru. Pertanyaan pun menguat, jika memang tidak dekat, lalu selama ini apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Setelah pengakuan Bertrand memecah asumsi publik, perhatian kini tertuju pada satu hal yang tak kalah menggelitik, makna di balik sikap yang selama ini dianggap bentuk kepedulian. Banyak yang mulai bertanya, apakah interaksi yang pernah terlihat hanyalah gestur sopan khas dunia hiburan? Ataukah selama ini publik terlalu jauh menafsirkan hubungan yang sebenarnya berjalan biasa-biasa saja? Di titik ini, narasi mulai terasa lebih tajam. Bertrand seolah memberi sinyal bahwa tidak semua hubungan di dunia artis dibangun atas dasar kedekatan emosional. Ada batas yang jelas, ada jarak yang sengaja dijaga. Apa yang terlihat ramah di depan kamera, bisa jadi hanyalah etika profesional, bukan cerminan ikatan personal yang kuat. Kondisi ini membuat publik mundur selangkah untuk menilai ulang. Banyak yang menyadari, selama ini mereka mungkin terjebak dalam ilusi keakraban. Senyum yang terekam kamera, sapaan singkat di acara tertentu, kini dipandang dengan kacamata berbeda. Apakah semua itu tulus, atau hanya bagian dari peran yang harus dijalani demi menjaga citra? Dan semakin dipikirkan, semakin terasa ada celah yang selama ini luput disadari. Pengakuan Bertrand bukan sekadar klarifikasi, melainkan pembuka mata bahwa kedekatan tidak bisa dipaksakan hanya karena publik ingin melihatnya begitu. Lalu pertanyaan pun menggantung di udara, jika memang hanya sebatas formalitas, mengapa baru sekarang semuanya terasa terbuka? Setelah publik mulai menyadari bahwa kedekatan itu mungkin hanya sebatas formalitas, reaksi netizen pun tak terbendung. Kolom komentar berubah menjadi arena spekulasi. Potongan-potongan lama kembali diungkit, gestur kecil dibedah, bahkan ekspresi wajah yang dulu dianggap ramah kini ditafsirkan dingin. Pengakuan Bertrand membuat publik merasa seolah menemukan kepingan puzzle yang hilang. Nada komentar pun berubah tajam. Banyak yang menyebut angka 1,9 ribu sebagai simbol jarak, bukan kepedulian. Ada yang menilai hubungan itu sejak awal memang tak sedekat yang dibayangkan, hanya terlihat cukup demi menjaga kesan.
Disinilah narasi makin panas, karena publik mulai merasa selama ini hanya disuguhi tampilan luar, bukan realita sesungguhnya. Spekulasi liar pun bermunculan. Ada yang menduga komunikasi mereka nyaris tak pernah intens, ada pula yang menilai hubungan itu lebih banyak terbangun di momen publik ketimbang di kehidupan nyata. Semua teori itu berkelindan, membuat satu hal semakin jelas, citra yang selama ini tampak solid kini retak oleh kejujuran singkat. Dan ketika opini publik sudah bergerak sejauh ini, cerita tak lagi bisa dikendalikan dengan mudah, menandai titik di mana gosip berubah menjadi tekanan. Publik mulai menunggu satu hal, siapa yang akan bicara selanjutnya. Karena setelah netizen meradang, diam justru bisa menjadi bahan bakar paling berbahaya di tengah riuhnya spekulasi netizen. Bertrand Peto justru memilih satu sikap yang tak biasa, tenang dan tanpa drama. Ia tidak membantah, tidak menyerang, apalagi memutar cerita. Namun justru disitulah letak ketajamannya. Karena saat ia diam dari sensasi, fakta yang sudah terucap justru bekerja lebih keras menghantam persepsi publik. Bertrand seakan menegaskan bahwa kejujuran tak selalu perlu dibungkus emosi. Ia tak berusaha mempermanis keadaan, tak pula mengoreksi asumsi yang terlanjur bergulir. Sikap ini membuat banyak orang menilai, apa yang ia sampaikan sebelumnya memang murni kenyataan, bukan pengakuan spontan, bukan pula reaksi sesaat akibat tekanan. Situasi ini mempersempit ruang tafsir. Publik mulai membaca sikap Bertrand sebagai sinyal bahwa hubungan tersebut sejak awal memang berada di batas wajar, bukan istimewa. Tidak ada konflik terbuka, tetapi juga tidak ada kedekatan yang bisa dibela. Dan ketika seseorang memilih jujur tanpa membela diri, justru disitulah cerita terasa paling transparan. Karena tanpa perlu kata tambahan, sikap Bertrand membuat tekanan berpindah arah. Kini sorotan tak lagi tertuju padanya, melainkan mengarah ke satu nama lain yang sejak tadi berada dalam senyap. Publik pun mulai menahan napas, menunggu apakah diam akan tetap dipilih, atau akan ada respons yang mengubah arah cerita di bab berikutnya. Setelah sikap tenang Bertrand justru memperjelas posisi cerita, sorotan kini berpindah penuh ke Giorgino Antonio. Publik mulai menyadari satu hal yang mencolok, ia memilih diam. Tidak ada klarifikasi terbuka, tidak ada bantahan, bahkan sekadar penegasan ringan pun tak terdengar. Dalam situasi sepanas ini, diam bukan lagi netral, diam justru menjadi pernyataan yang paling keras. Tekanan pun perlahan mengurung. Setiap jam tanpa respons dianggap sebagai ruang kosong yang diisi spekulasi. Banyak yang menilai, jika memang hubungan itu sedekat yang selama ini diasumsikan, klarifikasi seharusnya mudah dilakukan. Namun ketidakhadiran suara justru memperkuat dugaan bahwa pengakuan Bertrand memang tak bisa dibantah begitu saja. Situasi ini membuat publik membaca ulang peran Giorgino dalam cerita. Apakah ia sengaja memilih menepi agar badai reda dengan sendirinya, atau justru sedang berhitung, menimbang setiap kata agar tak memperkeruh keadaan. Apapun alasannya, satu hal tak terbantahkan, diamnya Giorgino membuat cerita kian liar dan panas. Dan di titik ini, gosip berubah menjadi ujian citra. Karena ketika satu pihak sudah bicara jujur tanpa drama, sementara pihak lain memilih senyap, publik cenderung menarik kesimpulan sendiri. Bab ini pun menutup dengan ketegangan menggantung, akankah diam terus dipertahankan, atau justru akan ada pernyataan yang membalikkan semuanya di bab selanjutnya. Di titik ini, cerita tak lagi sekadar tentang dua nama, melainkan tentang wajah asli dunia hiburan. Publik mulai menarik benang merah, betapa mudahnya keakraban dibangun di depan kamera, namun rapuh ketika diuji realita. Senyum, tawa, dan kebersamaan yang pernah tersaji kini terasa seperti etalase, rapi, menarik, tapi tak selalu mencerminkan isi di dalamnya. Kasus ini seolah menamparkan ekspektasi penggemar. Banyak yang baru menyadari bahwa hubungan antar artis seringkali bergerak di jalur profesional, bukan personal. Apa yang tampak hangat di ruang publik, bisa jadi hanya hasil dari pertemuan sesaat, kewajiban acara, atau tuntutan citra. Kedekatan pun berubah menjadi persepsi, bukan fakta. Pengakuan Bertrand dan diamnya Giorgino mempertegas kontras itu. Satu pihak memilih jujur tanpa polesan, pihak lain memilih senyap di tengah sorotan. Di antara keduanya, publik melihat potret yang tak asing, dunia yang mengajarkan untuk tampil ramah, meski jarak sebenarnya terjaga rapi. Dan dari sinilah pemirsa mulai bertanya lebih jauh. Jika keakraban bisa sekadar tampilan, lalu berapa banyak cerita lain yang selama ini dipercaya mentah-mentah? Membuat satu hal terasa nyata, tidak semua hubungan selebritas lahir dari kedekatan,
sebagian hanya berjalan sejauh tuntutan panggung. Namun cerita belum selesai, karena angka kecil bisa membuka fakta besar. Angka 1,9 ribu yang semula dianggap sepele, kini menjelma simbol jarak yang selama ini tersembunyi rapi. Bukan soal nilai, melainkan pesan bahwa tidak semua hubungan selebritas dibangun atas kedekatan yang nyata. Kadang, yang tampak akrab hanyalah pantulan lampu sorot. Pengakuan jujur Bertrand dan senyapnya Giorgino membentuk kontras yang tak bisa dihindari. Publik akhirnya sampai pada kesimpulan sendiri, bukan karena diarahkan, melainkan karena potongan fakta yang tersaji apa adanya. Di sini, gosip berubah menjadi cermin, tentang bagaimana citra seringkali mendahului realita. Cerita ini pun meninggalkan jejak. Bukan sekadar perbincangan sesaat, melainkan pengingat bahwa dunia hiburan penuh dengan batas tak kasat mata. Keakraban bisa ada, namun kedekatan tak selalu menyertainya. Dan ketika satu pihak memilih berkata jujur, dampaknya bisa mengguncang persepsi yang sudah lama terbentuk. Masihkah kita menilai hubungan dari apa yang terlihat di layar? Atau mulai belajar membaca tanda-tanda kecil yang sering diabaikan? Karena pada akhirnya, bukan drama yang bicara paling keras, melainkan kejujuran yang sederhana, namun tak terbantahkan.